Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Aris Munandar, D1A021354, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas hukum Pemda saya, kelas S1, dengan dosen pengampu, Pak Joni Koinsa SHMH. Ada dua pertanyaan hendaknya diberikan oleh dosen pengampu saya. Langsung saja akan memberikan penjelasan. Pertama, terkait dengan perubahan ataupun pembentukan otonomi daerah baru dan apa saja konflik-konflik yang hendaknya dirasakan oleh masyarakat. Tentu dalam persoalan konflik, dalam apalagi pembentukan otonomi daerah baru, memang ada persoalan-persoalan kesenjangan ataupun masalah-masalah yang hendaknya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Namun dalam pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintah daerah dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Syarat teknis dari pembentukan daerah harus meliputi faktor-faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah. Yang mencakup faktor-faktor di bawah ini, yang pertama, kemampuan ekonomi. Yang kedua, potensi daerah. Yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, sosial politik. Yang kelima, kependudukan. Yang keenam, luas daerah. Yang ketujuh, pertahanan. Dan yang kedelapan, keamanan. Namun ada beberapa dampak negatif atau konflik lokal yang hendaknya dirasakan oleh masyarakat bila ada manakala pemekaran otonomi daerah baru. Yang pertama, pemekaran menciptakan perluasan struktur yang mengakibatkan beban biaya. Yang kedua, kesamaan karakteristik sosial budaya dan historis masyarakat merupakan komitmen mayoritas warga aspek politis selalu mengedepankannya. Yang ketiga, rendahnya kapasitas fisikal yang menyebabkan pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan dengan berbagai cara yang justru merugikan masyarakat dan berakibat terhadap munculnya kesenjangan. Yang keempat, pertambahan jumlah pemerintah daerah secara simultan meningkatkan belanja dalam anggaran pendapatan belanja negara dan ini membebani pemerintah pusat. Adanya potensi muncul konflik antar daerah, ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Sebagai akibat dari pemekaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Sehingga pemerintah kabupaten kota menganggap kedudukannya sama dan tidak ada taat kepada pemerintah provinsi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, munculnya gejala etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etnosentrisme ini terlihat dalam berbagai kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen, birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan lain. Soal yang kedua terkait dengan solusi dalam menghadapi persoalan pemekaran otonomi daerah. Yang pertama, penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia pada intinya masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri. Terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah, pilihan kebijakan tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama, akan terus berlangsung. Jika kini keduanya baru muncul dan karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Poin pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan pembuatan pemerataan pembangunan antara daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut
dilakukan kepada daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Dan yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak serta mencari dari sektor lain serta jasa pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penjelasan terkait dengan solusi ataupun cara yang memang hendaknya diberikan ataupun persoalan pemekaran otonomi daerah baru, yang memang hendaknya cara-cara tersebutlah yang bisa dirasakan keberlangsungan ataupun kesejahteraan itu ada di tangan rakyat. Manakala amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tidak lain dan tidak bukan itu memberikan terkait dengan kesejahteraan rakyat. Untuk menghindari kesenjangan sosial, politik, budaya, agama, dengan adanya hal-hal masalah seperti itu, pemerintah mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu mampu melihat bagaimana kondisi-kondisi di dalam daerah itu sendiri agar tidak terjadi yang namanya konflik lokal yang hendaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat daerah itu sendiri. Nah, demikian penjelasan tugas hukum Pemda kelas E1. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.